Aladdin. Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang berjudul Aladdin keluaran tahun 2009. Film yang diperankan oleh artis-artis top Bollywood macam Rites, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, sama mbak-mbak seksi Jacqueline Fernandez. Intinya sih film ini mengadaptasi kisah Aladdin tapi dengan gaya Vrindavan, di mana ada pemuda cupu yatim piatu yang selalu dibully karena dikasih nama Aladdin sama orang tuanya. Bulian demi bulian dialami karena hal itu, sampai suatu saat ada cewek manis yang membuat dia tegang batangnya yang datang ke kehidupannya itu. Dengan bantuan jin sakti Tok Markotop, dia pun ingin merubah jalan hidupnya. So, nggak usah pakai lama, bemper dah Ombre Walk story-nya. Awal kisah diceritakan bila di suatu kota yang bernama Qasis, hidup sebuah keluarga dari profesor yang bernama Arun. Dia memiliki anak yang diberi nama Aladdin, karena Arun percaya Aladdin akan menerangi hidup mereka seperti di dongeng. Suatu hari Arun mengajak istrinya dan Aladdin untuk mendaki gunung Everest. Jelas aja lah kakek melarang hal itu, karena Aladdin masih bocil. Tapi Arun mah bodoh amat, karena dia menemukan sesuatu yang selama ini dia cari di sana. Singkat cerita, Arun dan keluarganya pun sampai di sebuah gua es. Ternyata si Arun ini sedang mencari lampu ajaib seperti di dongengnya Aladdin. Arun percaya bila dongeng itu berasal dari sesuatu yang nyata. Tapi pas lagi asik-asiknya halu, ada orang yang pakai sepatu bot datang ke sana. Nggak lama kemudian, orang itu pun menyebak foto Arun dan istrinya, dan foto itu pun terbakar. Singkat cerita, Arun dan ibunya Aladdin ditemukan tewas di gunung itu, menyisakan si Aladdin seorang yang hidup. Beberapa tahun kemudian diceritakan bila si Aladdin udah masuk SD, tapi dia harus dibully sama teman-temannya karena namanya Aladdin. Setiap hari bos anak nakal yang bernama Kasim selalu meminta si Aladdin menggosok lampu teplok. Siapa tahu jinnya keluar. Pada saat Aladdin sudah beranjak dewasa, dia masih jadi dibully sama Kasim dan kroco-kroconya. Bahkan gak jarang dia dikejar-kejar sama si Kasim yang kampret. Kasihan ya Aladdin. Buat temen-temen yang suka membuli orang lain, ingat dunia itu berputar coy. Siapa tahu besok kalian dibully sama orang lain. So stop bully-bulian ya. Nah, setelah Aladdin gelinding-gelinding di tong kayu, nggak sengaja dia menabrak kakek Cina sampai tuh barang-barangnya engkoh-engkoh pada berjatuhan. Haiya, lu punya mata ditaruh pantat pak ya. Haiya, amsong dagangan aneh dok. Lah, kok malah jadi Madura? Namun anehnya pas Aladdin memasukkan lampu antik itu, ada sebuah lampu yang nyala sendiri dan mendekati si Aladdin. Ternyata tuh engkoh-engkoh adalah pemilik toko barang antik. Nggak lama kemudian diperlihatkan ada temannya si Aladdin yang ditendang dari sebuah restoran. Bambang bilang kalau restoran itu tuh nggak enak, udah yang punya galak masakannya amburadul lagi. Nah kan disambit telur kan tuh. Ternyata restoran itu milik cewek yang bernama Margina. Udah bukan rahasia umum lagi, kalau ada orang yang makan gak habis di restonya itu, dia bakalan ngamuk. Nah sialnya si Kasim malah nubruk si Aladdin. Tapi pas si Margina datang, semua orang langsung pada kabur. Lah toyor. Inilah the power of emak-emak. Walaupun galak, Margina ini sangat baik sama si Aladdin. Margina juga satu-satunya sahabatnya si Aladdin, dimana si Aladdin ini bisa cerita apapun unek-uneknya. Nah pas nyalain TV, ada berita tentang komet yang sebentar lagi akan melintasi bumi. Profesor Nasir yang merupakan dosen Aladdin dan mantan temannya si Arun mengatakan kalau komet ini memiliki energi magis ketika melewati bumi. Di lain tempat diperlihatkan bila ada mas-mas Cindi, Cina India yang terlihat tergesa-gesa. Nggak lama kemudian, ada kumpulan badut sirkus yang mendatangi kokoh itu. Ternyata kokoh itu menemukan kepingan dari lampu ajaib. Tapi sialnya para badut sirkus langsung menyerang rumah tuh kokoh. Ada yang lempar pisau, ada badut pantomim yang lenturnya kayak ulat sagu. Bangke dikit kaget aja. Nah pas mau kabur, ada mbak seksi yang menyemburkan api. Nggak cuman itu, juga ada om-om botak separuh yang bisa ngangkat tuh mobil. Pokoknya aneh-aneh deh. Nah pas tuh kokoh nyeruduk tiang listrik, muncul sosok pria bersepatu bot. Link Master. Ring Master bos. Link Master. Ring pakai R. Ring. Link Master. Alah bolah sakarepmu. Di sini Ring Master pun meminta potongan lampu ajaib. Ya udah deh, daripada disetrum, tuh kokoh langsung memberikan kepingan itu. Untungnya dia diperbolehkan untuk pergi dari sana. Namun kampretnya, Ring Master malah narik kabel listrik, sehingga tuh kokoh Cindi langsung jeblok dan mokat.
Kembali lagi ke hari-hari menyedihkan si Aladin. Suatu hari diperlihatkan bila si Aladin yang lagi di kampus melihat ada cewek cantik badai yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Melihat mbak-mbak yang hidungnya kayak pelosotan TK itu, si Aladin pun langsung takjub. Kampret, ini tiang siapa yang naruh di sini sih? Ternyata mbak-mbak yang bernama Jasmine itu adalah mahasiswa baru yang baru aja pulang dari Amerika. Ya gimana ya, ada cewek India tapi putih banget kayak gitu. Semua orang di sana pun langsung pada kagum lah, termasuk si Kasim brengsek. Tak lama kemudian si Aladin juga masuk ke dalam kelas dengan lubang hidung yang disumplin sama kapas udah kayak pocong perawan. Nah, sebelum mulai pelajaran, Profesor Nasir mau mengumumkan sesuatu. Ternyata Prof Nasir yang merupakan teman dari babenya si Aladin itu tahu kalau hari ini adalah ulang tahunnya si Aladin. Ya udah deh, dinyanyiin happy birthday deh sekelas sambil disambitin kertas, cok. Nah, pas di luar ada mas-mas Cindi yang menyanyi lagu backsound ulang tahun juga. Ya udah deh, si Aladin juga ikutan nyanyi. Kampret, ada Mbak Jasmine. Duh, thanksin nih. Di sini Jasmine yang cantik, semok dan baik hatinya itu langsung mengucapkan happy birthday ke Aladin. Tapi pas lagi asik-asiknya ngobrol, Kasim dan kroco-kroconya malah ikutan nimbrung ke sana. Karena ada Jasmine, si bangke Kasim pun pura-pura baik sama si Aladin. Bahkan untuk show off, Kasim bilang akan membuat pesta khusus buat si Aladin nanti malam. Jelas aja si Jasmine yang gak tahu seberapa kampretnya si Kasim kemakan omongannya si Kasim dong. Siang harinya Aladin curcol sama si Margina. Duh, kok ngenes banget nasibmu Thomas. Sialnya pas lagi asik-asiknya curcol, orang yang diomongin malah nongol sambil ngintilin si Jasmine terus. Intinya sih si Jasmine pengen ngasih hadiah buat si Aladin. Gak lama kemudian Jasmine dan Kasim pun sampai di toko barang antik ngkoh-ngkoh yang di awal film. Nah, pas lagi lihat-lihat, Kasim mengambil sebuah lampu minyak. Di lain tempat diperlihatkan bila si Aladin merayakan hari ulang tahunnya sendirian tanpa ada orang yang peduli sama dirinya. Di sini Aladin juga bilang ke mendiang kakeknya kalau dia sudah menguasai trik sulap yang dulu selalu kakeknya tunjukkan ketika Aladin kecil sedih. Aslinya si Aladin mah ogah banget datang ke pestanya si Kasim, tapi karena ada si Jasmine di sana, ya udah deh, nggak ada salahnya juga dicoba. Singkat cerita, Aladin pun sampai di pesta, tapi pas mau ketemu sama si Jasmine, dia langsung dicegat sama si kampret Kasim. Nah, di sini Jasmine memberikan sebuah kado tong gitu, tapi ternyata isinya adalah lampu kuno. Ternyata tadi itu Kasim bilang ke Jasmine kalau si Aladin itu suka banget sama lampu kuno. Ngeheknya lagi, Kasim dan kroco-kroconya juga menyuruh si Aladin untuk menggosok tuh lampu. Sesuatu yang sangat dibenci seumur hidupnya si Aladin. Tapi karena ada si Jasmine, ya udah deh, dia pun ngelus-ngelus tuh lampu kotor. Ketika nggak keluar jinnya, Kasim pun bilang, "Dah sana, urusan udah kelar di sini, pulang sana." Tapi tanpa Aladin sadari, gosokannya ke lampu itu membuat langit kelap-kelip dan muncullah asap biru dari lampu kuno itu. Dan tiba-tiba muncullah sosok jin yang mirip sama mbah-mbah yang kemarin salaman sama Cristiano Ronaldo. Nggak cuman itu, tumbah jin yang bernama Jin Eus, Genius. Udah kayak penguasa mall aja nih. Udah pakai Geniusnya belum kakak? Abis itu Genius pun langsung mengajak si Aladin joget. Perasaan di film aslinya nggak ada tuh joget-jogetnya. Oh iya, lupa, ini kan film India ya. Jelas ku kan kembali untuk membela kebenaran. Gelora hukum membisu mencari kedamaian, menggenggam semangat yang tak padam, ikuti langkah hasratku. Telah ku bulatkan tekad, berjuang selamatkan dunia, berpacu mengejar cita-cita agar damai di dunia. Nah, pas mau lagi terlena joget-joget, Aladin malah ngelenes keluar gedung. Namun dia bingung karena tiba-tiba patung di depan kampus udah berubah kayak mbah-mbah yang joget tadi dan ngajak ngomong. Singkat cerita, Aladin pun sampai di rumahnya, tapi tiba-tiba ting tong ting tong ting tong. Pas dicek ada Jin Eos. Alah, ini jin udah masuk dalam aja ya. Aladin yang gak percaya demit jelas saja langsung mengusir tuh mbah-mbah. Tapi anehnya dia malah langsung mental. Nggak terima mental, Aladin pun langsung mengeluarkan jurus congcorang berdisko. Karena jurus congcoran juga nggak berhasil, dia pun mau ngeplak pakai gitar. Namun tuh gitar langsung berubah jadi kodok. Intinya sih, Mbah Genius bilang kalau dia itu adalah jin sakti mandraguna dari dalam lampu ajaib. Genius akan mengabulkan 3 permintaan. Monggo. Namun si Aladin tetap aja nggak percaya dan malah ndah-ndah plongah-plongoh. Aladin masih shock, jelas saja bingung. Jin pun bilang kalau sekarang ini dia udah mau pensiun, jadi Aladin harus meminta 3 permintaan segera. Kalau enggak, dia nggak bisa pensiun jadi jin. Kampretnya, Aladin malah mengira bila si Genius itu adalah penipu dari sirkus keliling. Jelas aja Genius marah dong, dibilang dari sirkus keliling lagi.
Ya udah deh, kalau belum mau minta permintaan, tak jadiin balon dulu biar percaya. Keesokan harinya, Aladin sudah berada di kasurnya. Mimpi apa ya? Tapi pas di warungnya si Margina, si jin tiba-tiba muncul. Nah, pas ditanyain sama si Margina, Aladin yang bingung bilang kalau tuh Pak D nggak jelas adalah omnya dari luar negeri. Di sini Aladin sudah beneran malas sama si jin ini. Dia nggak percaya ada jin di dunia ini dan menyuruh jenius untuk segera pergi aja. Lagian ada audisi kampus yang akan dia ikuti. Nah, pas jin pergi, Aladin pun baru sadar kalau gitarnya udah berubah jadi kodok. Jelas aja lah dia meminta si jin mengembalikan gitarnya dong. Tapi jin bilang, Aladin harus mengajukan satu permintaan. Aladin mah ogah banget minta sama jin, musyrik. Aladin yang marah akhirnya memaksa si jin koplak ini untuk mencari gitar yang lain biar dia bisa tampil. Singkat cerita, giliran Aladin pun tiba. Dengan bermodal gitar listrik, dia pun menyanyi. Lala, volumenya belum digedein itu Pak D. Ini lagi kerucuk-kerucuknya si Kasim malah joget bebek. Kampretnya, gara-gara ulah dari si jin, si Aladin malah keloncotan karena kesetrum. Ya udahlah, pada ngakak semua. Bangkainya lagi, kodok gitar malah kabur dan membuat acara audisi itu malah jadi kacau balau. Di lain tempat diperlihatkan bila si Ringmaster sedang memegang pecahan lampu ajaib. Di sini juga diperlihatkan flashback kejadian 20 tahun yang lalu. Diperlihatkan Aladin kecil yang membanting lampu ajaib itu sehingga tuh kepala kucing putul. Diperlihatkan juga bila si jenius juga berada di sana dan kena bola kentut. Nggak cuman itu, Arun juga menembak dan udah deh flashbacknya. Nggak lama kemudian si mbak muka kebanyakan make up datang ke sana. Ringmaster bilang kalau sebentar lagi impian mereka semua untuk menguasai dunia akan segera terwujud. Habis itu tiba-tiba tuh pintu karavan tertutup. Mungkin mereka mau dipapap kali ya. Kembali lagi ke Aladin koplak. Pas mau dibangunin Mbah Jin, tuh tangan keriput malah didemek-demek sama si Aladin. Karena pengen tahu Aladin lagi ngimpi apaan, Jenius pun langsung masuk ke dalam mimpinya si Aladin. Ternyata si Aladin lagi ngeliatin kenangannya pas pertama kali bertemu sama si Jasmine. Nah, di dalam mimpi itu Jenius bilang kalau emang Aladin suka sama tuh cewek. Simple bro, tinggal minta aja semua akan terkabul. Karena diiming-imingi terus sama jin koplak ini, Aladin pun tertarik juga dengan membaca mantra. Oh Jini, jadikanlah khayalan menjadi kenyataan. Dan tiba-tiba permintaan pertama pun terkabul. Nggak pakai lama, si Jasmine udah berada di sana dan pakai kain sari cantik banget. Nah, pas si Jasmine duduk di pangkuannya si Aladin, tuh tangan perjaka langsung tremor. Bangkainya lagi, pas si Jasmine bilang kapan kita akan membuat anak, si Aladin langsung kopong dong dengkulnya. Anehnya, Jasmine yang di depannya itu terlalu sempurna. Alhasil, si Aladin malah jadi jiper sendiri. Melihat itu, si Jasmine pun dipanggil sama Om Jin. Jin bilang, kalau deketin Aladin tuh jangan terlalu beringas dong. Sini Om kasih tahu. Wash. Abis itu, Jasmine pun langsung nyanyi. Oh iya bener juga ya. Apapun masalahnya, kalau di India itu solusinya cuma satu, joget. Tapi pas diajak joget, si Aladin malah ngajar karena takut. Kampretnya lagi, semua orang di kota itu pun juga ikutan joget lagi. Di sini Aladin pun bilang bukan ini yang dia inginkan. Dia pengen Jasmine jatuh cinta sama dirinya secara normal. Aladin akhirnya mengajukan permintaan kedua. Kembalikan semua orang menjadi normal lagi. Nah, pas mau udah kembali normal, Aladin dan Jin pun ketemu sama Profesor Nasir. Tapi tanpa Aladin dan Jin ketahui, ternyata Profesor Nasir itu menelpon si Ringmaster. Nasir bilang kalau dia sudah berhasil menemukan artefak kuno cermin ajaib. Jelas aja lah si Ringmaster seneng banget karena cermin ajaib itu merupakan salah satu benda yang penting untuk menguasai dunia. Tapi tiba-tiba dia malah harus kesel karena pas-pasan dengan truk di jalan jurang. Karena tuh supir malah nyolot dan ngajak berantem. Dengan kekuatan sihirnya, tuh truk segede gaban bisa terbang. Jelas aja lah tuh supir langsung jiper. Singkat cerita, cermin ajaib pun sudah ada di tangannya si Ringmaster. Di sini dia bisa melihat siapa tuan dari si jenius sekarang. Intinya sih, si Ringmaster ini ingin Aladin mati biar si jenius bisa berguna untuknya. Kembali lagi ke Aladin, diperlihatkan kalau dia tuh sudah memantapkan diri untuk mengajak si Jasmine ke pesta dansa besok. Namun pas mau menembak si Jasmine, dia malah masuk ke gedung olahraga. Ternyata si Jasmine lagi latihan karate.
Sialnya, pas dia udah mau nembak, biang masalah dan kroco-kroconya malah juga datang ke sana. Kampretnya lagi, ibu pelatih malah menunjuk si Aladin sebagai sparring partnernya si Jasmine. Intinya sih, Aladin harus menghadapi si Jasmine. Koplaknya, pas mau gelut itu, Aladin malah pengen ngajak si Jasmine ke pesta dandan. Bentar, belum selesai ngomongnya udah digaplok. Namun pas tuh perut mules, si Aladin pun bilang, tapi dengan suara yang kecil, ya udah deh, gelut lagi. Tapi pas mau menumbuk si Aladin, Jasmine gak tega. Sialnya Buniken yang beringas itu terus memaksa, mau kabur kemana? Ya udah deh, karena si Jasmine gak mau, Buniken pun langsung ninju biji kacang polongnya si Aladin sampai nyut-nyutan. Gak lama kemudian si Jasmine menghampiri Aladin dan meminta maaf. Namun karena ada si Kasim, si bangke Kasim malah bilang, ini loh Aladin bilang kalau dia tuh gak akan ke pesta dansa karena udah punya pasangan sendiri, dan menyuruh kamu tuh ke pesta dansanya bareng aku. Kampret emang si Kasim ya. Di rumah, Jenius yang diceritain kejadian tadi jelas saja emosi. Dia bilang, udah bro, langsung ucapkan permintaan ketiga, biar aneh lumat tuh Kasim dan Jasmine akan menjadi milikmu selamanya. Aladin jelas saja ogah lah, nanti kayak kemarin lagi. Di sini Aladin pun mengajukan permintaan ketiga. Jenius harus membantu dirinya mendapatkan Jasmine, tapi tanpa sihir. Waduh, kok berat ya? Akhirnya mau nggak mau, si Jenius pun harus mencari cara, gimana caranya agar si Jasmine bisa kecantol sama si Aladin, tapi nggak pakai sihir. Intinya sih si Jenius memberikan saran, tapi sarannya nggak ada yang benar tuh. Lagi mana demit kok dimintain saran. Pernah juga pas lagi di klub, si Aladin disuruh mepet si Jasmine. Nah pas si Jasmine lagi ngantri di toilet, Jenius bilang ke mas-mas di belakangnya si Jasmine, bro biarin si Aladin duluan lah ya, kasihan dia tadi ngetut malah keluar seampas-ampasnya. Nah pas si Aladin di belakangnya si Jasmine, dia memberanikan diri noel-noel si Jasmine. Tapi bangkenya pas mau bilang, mas-mas tadi malah bilang, Jas, biarin si Aladin duluan lah, kasihan dia cepirit di celana. Ya udahlah, Aladin langsung kabur. Malam harinya, Aladin juga dikasih saran buat nembak kayak di film-film romantis. Jenius bilang kalau kamarnya si Jasmine itu yang di tengah. Tapi Aladin yang udah kesel karena selalu sial dengan saran-sarannya Mbah Jin ini, dia langsung bilang, mulai sekarang gak usah ngomong-ngomong lagi, pokoknya mingkem, biar aneh sendiri yang usaha, nyesel minta bantuan Jin. Nah pas mau nyambit kamarnya si Jasmine malah baru pulang. Melihat itu si Jin pun mau ngasih tahu, tapi tadi kan disuruh mingkem kan ya. Ngeheknya lagi si Jenius itu salah ngasih tahu kamar. Ternyata itu kamarnya Buniken, guru karate. Jelas aja ada cowok masuk ke asrama cewek, Buniken pun langsung unjuk gigi lah. Duh itu tenggorokan pasti kembang kempis ya. Melihat itu si Jin bangkai pun malah langsung kabur. Di luar si Aladin ngamuk-ngamuk sama si Jenius. Dasar Jin bangke, kenapa nggak bilang kalau si Jasmine ada di belakang? Mana suara aneh kayak kodok kecepit kayak gini? Tapi tadi katanya disuruh mingkem. Diam. Tapi diam. Karena diomelin sama si Aladin, Jenius pun ngajak si Aladin balik lagi. Di asrama putri, Jin pun bilang, dah ente ikutin aneh aja. Nanti aneh nyanyi, ente lip sync aja ya. Ya udah deh, di sini Aladin pun kembali nyoba nyambitin jendelanya si Jasmine. Tapi udah berkali-kali disambit, Jasmine-nya nggak keluar-keluar. Pas Aladin udah mau nyerah, tiba-tiba si Jasmine keluar dengan baju yang wow. Seneng liatnya. Ya udah deh, langsung nyanyi dengan suara yang merdu lah. Padi bersatu me ikrar wa alamiya. La 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 la. Dan akhirnya cara Jenius pun berhasil. Keesokan harinya si Jasmine dan Aladin pun ngobrol di kampus. Nah pas si Jasmine pergi, Jenius bilang, Sob, lihat kalau dia noleh berarti dia cinta sama kamu. Noleh. Nah kan noleh. Lah malah balik ke sini. Di sini Jasmine pun ingin menanyakan sesuatu yang penting. Aladin, mencret kamu udah sembuh belum ya? Gubrak. Kirain mau nanya apa. Tapi setelah itu Jasmine bilang, kalau mencretmu sudah sembuh, mau nggak nanti malam dinner sama aku? Iya dah. Malam harinya Aladin pun didandanin necis pakai jas sama si Jenius. Aslinya sih Aladin mah nggak nyaman pakai jas kayak gitu, tapi karena disaranin sama si Jin, ya udah deh. Kampretnya, bajunya Aladin sama persis kayak pelayan di restoran mewah di mana ngedit itu. Oh Jin kampret. Di lain tempat Jin bisikin sesuatu ke Kasim yang lagi ajojing. Setelah mendengar itu dia pun langsung cabut dari sana dengan tergesa-gesa. Kembali lagi ke pasangan bucinnya. Di sini Jasmine pun bilang kalau dia seneng banget bisa ngedate sama si Aladin karena Aladin itu baik, manis, gak sombong, rajin menabung. Jasmine juga ngasih wortel berbentuk bunga buat si Aladin sebagai tanda persahabatan. Di sini Aladin pun langsung show off dengan trik sulap yang diajarkan kakeknya dulu.
Jelas aja lah si Jasmine semakin terkintil itulah sama si Aladin. Nah, nggak lama kemudian Jasmine bilang kalau dia harus pergi. Mendengar itu, Aladin pun bilang, inilah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Dan dia pun langsung memeluk si Jasmine. Aku cuma mau pergi ke toilet kok, nggak lama, nggak mau pulang juga kok. Alah toilet. Ya maaf. Sialnya pas si Jasmine lagi ke toilet itu, Kasim datang ke sana. Kasim mengatakan kalau jangan pernah deketin si Jasmine lagi. Nah, pas ngeliat si Jin nih, Aladin pun udah nyengir. Bangke, Jin. Oh, Jin kampret malah kabur dia. Tapi di buku menu, Jin bilang, inilah saatnya si Aladin jadi jantan, sekarang atau tidak sama sekali. Ketika si Jasmine kembali ke meja, Aladin pun langsung bilang, Kasim kesini karena dia mau bilang sesuatu. Dia nggak bisa pergi ke pesta dansa bareng kamu, Min. Gayung pun bersambut, Jasmine juga merasa seneng banget. Aslinya itu, dia tuh ogah pergi ke pesta dansa bareng si Kasim, karena dia pengennya bareng si Aladin. Jelas aja lah si Kasim langsung ngamuk-ngamuk dong. Tapi kali ini si Jinny langsung jewer 2 koplak itu keluar restoran. Di luar si Kasim menantang 2 bangka itu untuk gelut. Lah, Jin diajak gelut. Jin pun langsung bilang, Kasim kampret, mulai sekarang tong sampah adalah cinta sejatimu. Kejarlah sampah itu. Ya udah deh, si Kasim pun langsung nepsong parah sama tuh sampah. Singkat cerita, Aladin mengantar pulang si Jasmine. Sedangkan di tempat lain, Genius malah jalan-jalan sendiri. Dan gak sengaja dia malah melihat rombongan sirkus Ringmaster. Nah, di sebuah jembatan gitu, Ringmaster menghampiri si Genius. Intinya si Ringmaster bilang dia itu kangen sama Genius. Idih. Nah, di sini diketahui fakta bila si Ringmaster itu dulu adalah sahabatnya si Genius, sama-sama jin gitu deh. Tapi karena Ringmaster itu serakah, dia pun melanggar peraturan jin, yang mana dia pun dikutuk jadi manusia. Tujuannya sekarang adalah dia akan kembali menjadi jin lagi dan hidup abadi serta menguasai dunia. Ringmaster juga bilang dia akan membunuh Aladin dan merebut lampu ajaib. Mendengar itu, Jinny pun langsung ngamuk, tapi dia langsung berhenti. Ternyata peraturan di dunia jin itu, jin tidak boleh menyerang tuannya atau orang yang memiliki bagian dari lampu ajaib. Karena sekarang Ringmaster punya kepingan muka kucing, Genius pun gak bisa apa-apa. Di sini Ringmaster juga berkata, apakah si Genius ini udah sayang banget sama si Aladin? Apa karena kejadian 20 tahun yang lalu? Dasar jin kok baperan. Sesampainya di rumah, Genius pun langsung dipeluk sama si Aladin. Aladin seneng banget karena saran dari Genius itu berhasil. Di sini Jin pun mengatakan, bila Jasmine dan Aladin sudah bersatu, dia akan segera bebas dan bisa pergi. Namun Aladin memohon agar si Genius bisa tetap bersamanya walaupun ketika si Jin udah bebas. Selama ini dia selalu ditinggal oleh orang-orang yang dia sayangi. Sekarang Aladin ini sudah menganggap si Genius sebagai keluarganya sendiri. Genius jelas saja senang, tapi setelah permintaan ketiga terkabul, dia pun harus pergi. Tapi di sini dia berjanji, bila Aladin dalam kesulitan, dia akan selalu membantu Aladin kapanpun dan dimanapun. Nah, pas si Aladin mau cabut, Genius pengen bilang sesuatu. Tapi nggak jadi deh, besok aja. Nah, keesokan harinya Aladin pun kedatangan tamu, yang mana itu adalah si Ringmaster. Gak lama kemudian Jinny pun pulang. Ternyata si Ringmaster bilang kalau pas orang tua Aladin mati itu, Genius juga berada di sana. Bahkan orang tua Aladin mati karena si Genius. Jelas aja lah si Aladin marah karena si Genius itu yang udah dianggap sebagai keluarganya sendiri, ternyata malah menyembunyikan hal ini. Sialnya pas Aladin lagi keluar, anak buahnya si Ringmaster malah berniat membunuh si Aladin. Tapi untungnya Genius bisa menghalangi hal itu. Pokoknya anak buahnya si Ringmaster dibuat kelabakan deh. Nah, nggak lama kemudian si Aladin didekatin sama mbak-mbak make up tebel. Untungnya aja si Genius berhasil mencegah napas bangke mbak-mbak bertopeng itu. Tapi seksi. Sialnya di saat yang bersamaan, Ringmaster nyikat lampu ajaib. Ya udah deh, sekarang Genius berada di bawah kendalinya si Ringmaster. Di sini Ringmaster pun meminta permintaan pertamanya, yaitu membunuh si Aladin. Dengan sangat berat, Genius pun harus melaksanakan perintah itu, atau Genius akan kena hukuman langit. Singkat cerita, Genius pun ingin memburu si Aladin. Tapi di saat akan membunuh si Aladin, Genius nggak tega. Akhirnya dia pun melanggar sumpah jin. Karena hal itulah dewa mengutuk jin menjadi manusia tanpa kekuatan sihir. Tak lama kemudian Jin kembali menemui si Aladin. Dia pun menjelaskan kejadian 20 tahun yang lalu. Ternyata di saat itu orang tua Aladin sedang mencari lampu ajaib. Tak sengaja Aladin kecil lah yang menemukan lampu ajaib itu di dalam es. Melihat lampu yang aneh, Aladin yang nggak tahu apa-apa malah membanting tuh lampu sehingga kepala kucingnya tuh pon potol. Sialnya si Ringmaster juga sampai di sana untuk merebut lampu ajaib. Singkat cerita, Genius ingin melindungi tuan barunya itu. Tapi sialnya si Ringmaster memegang pin kepala kucing. Nah, pas si Arun menembak Ringmaster, Aladin juga ikutan jatuh ke jurang. Untungnya si Genius berhasil menyelamatkan si Aladin. Karena kejadian itu, salju pun longsor dan membuat orang tua Aladin pun tewas di sana. Ternyata Jinny ini menyelamatkan Aladin karena itu adalah permintaan dari ibunya si Aladin. Gak lama kemudian, Margina pun datang. Ya udah deh, diceritain.
Abis itu Jasmine juga datang, diceritain juga sekalian. Intinya sih, Aladin merupakan orang yang ditakdirkan untuk melawan si Ringmaster. Di lain tempat, Ringmaster juga lagi ngobrol bareng Profesor Nasir. Dia bilang besok pas komet lewat bumi, itulah waktu di mana dia harus menangkap komet itu agar dia bisa menjadi jin lagi. Lah gimana caranya bos tangkap komet? Ternyata yang ditangkap itu hanyalah energi komet melalui cermin ajaib. Nah, lokasi komet itu lewat yang paling pas adalah di gedung Aula Pesta Dansa. Singkat cerita, acara pesta dansa pun dimulai. Semua orang pun mengenakan baju-baju aneh, udah kayak Halloween. Di sana juga diperlihatkan Ringmaster dan anak buahnya. Gak lupa si Aladin dan si Jasmine. Mbak Jasmine jadi Catwoman, semok, bagus. Bentar nih, om kirain mereka mau pada tawuran gitu. Kampret ini malah joget-joget, cok. Ya gimana ya, enak sih lihat joget-jogetnya. Tapi sudahlah. Nah, pas di tengah joget-joget itu, Jasmine berniat menyerang si Ringmaster. Tapi kok malah kebalik ya? Ya udah deh, akhirnya si Jasmine pun malah disandra sama si Ringmaster. Kampretnya lagi, Ringmaster juga meledakkan atap gedung. Jelas aja semua langsung pada bubar dong. Bahkan ada Superman yang tubrukan sama Spiderman. Di saat ruangan sudah kosong, Jasmine pun langsung menendang Ringmaster. Ya udah deh, sekarang gelut lah. Ini baru gelut. Di lain tempat, si Aladin juga melawan anak buahnya si Ringmaster. Untungnya pas di sempur napas naga, Catwoman berhasil menyelamatkan Aladin. Kurang jelas, ulanginnya adegan jatuhnya. Sekali lagi deh. Singkat cerita, si Genius pun melawan Ringmaster, sedangkan si Jasmine melawan Mbak Napas Naga. Duh, ini mah pertarungan yang dinanti-nanti. Dua mbak-mbak gendal-gendul saling gelut. Aji gile, di split gitu dong Mbak Topeng. Buka dong, pasti cantik nih, badannya aja semok. Mama, nggak jadi. Udah deh pakai jatuh topeng, serem ternyata. Sialnya si Jasmine malah harus kalah. Kembali lagi ke Genius, kampretnya dia malah ditusuk sama si Ringmaster. Karena Genius sekarang manusia, dia pun langsung terkapar. Nah, pas komet itu melewati bumi, Ringmaster menaruh lampu ajaib dan cermin ajaib di tengah. Tapi di saat itu, Aladin yang melihat si Jinny langsung memberanikan diri. Dia pun ingin merebut bola semangat dari cermin ajaib. Cawatnya putih. Singkat cerita, Aladin pun berhasil mengambil bola itu dan langsung dilemparkan ke Genius. Alhasil si Genius pun kembali menjadi jin. Nah, pas si Ringmaster hendak membunuh si Aladin, tuh pedang langsung rontok. Jelas aja itu karena si Genius sudah kembali mendapatkan kekuatannya. Nggak pakai lama, si Ringmaster disegel di cermin ajaib dan langsung dipecahin. Udah deh, tamat si Ringmasternya mate. Nah, di akhir film diperlihatkan oleh si Jasmine dan si Aladin sekarang udah jadian. Pas lagi di jalan mereka melihat si Kasim yang lagi ngerayu tong sampah. Ketika dikembalikan normal sama si Jin, Kasim pun langsung ingin menantang si Aladin. Di sini Genius langsung mengajak si Jasmine untuk pergi. Dia bilang, Aladin yang sekarang beda dengan Aladin yang dulu. Bener aja cok, si Kasim langsung terbang ditip sama si Aladin. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka, like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. So, sampai di sini dulu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Om Rewoks pamit dulu. Biar milatihin.